Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial ladder diagram PLC mesin sortir benda metal dan non-metal. PLC yang akan digunakan adalah PLC Schneider TM221CE40R. Aplikasi yang digunakan untuk membuat ladder diagramnya adalah Machine Expert Basic. Untuk mesin sortirnya adalah sebagai berikut. Ini adalah trainer yang saya dan siswa buat, khusus untuk uji kompetensi keahlian di sekolah. Berikut ini komponen yang digunakan di trainer tersebut. Mulai dari komponen input, terdapat dua push button untuk start dan stop. Keduanya terpasang normally open. Untuk pendeteksi benda metal, di sini menggunakan sensor Proximity Conductive NPN. Output function-nya adalah normally open, yang artinya ketika tidak mendeteksi benda, maka outputnya low, dan ketika mendeteksi benda, maka high. Untuk pendeteksi benda non-metal, di sini menggunakan sensor Proximity Capacitive NPN. Output function-nya adalah normally close, yang artinya ketika tidak mendeteksi benda, maka outputnya high, dan ketika mendeteksi benda, maka low. Tombol reset di sini digunakan sebagai pemutus sumber utama secara langsung, tidak dihubungkan ke PLC. Lanjut ke bagian output. Output pertama adalah motor untuk menjalankan conveyor. Di sini PLC tidak langsung dihubungkan ke motor, melainkan melalui relay terlebih dahulu sebagai pengaman PLC dari arus yang besar dari motor. Di sini juga terdapat speed controller untuk mengatur kecepatan motor. Selanjutnya ada dua silinder double acting yang masing-masing dihubungkan ke solenoid valve 5/2. Y1 dan Y2 adalah simbol solenoid valve untuk silinder A, sedangkan Y3 dan Y4 adalah simbol solenoid valve untuk silinder B. Terakhir ada 3 pilot lamp yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Berikut ini adalah tabel hubungan tiap komponen ke alamat PLC. Sebelum masuk ke pembuatan ladder, pahami sistem input di PLC berikut ini. Ketika alamat input PLC diberi tegangan atau high, maka kondisinya akan berubah. Jika tidak ada tegangan atau low, maka kondisinya tidak berubah. Pahami sistem ini agar kalian tidak salah ketika membuat ladder. Mari kita mulai membuat ladder diagramnya. Buka aplikasi Machine Expert Basic, klik Inactive pada Read Protection dan Write Protection. Pilih tipe PLC yang digunakan. Di sini saya gunakan TM221CE40R. Masuk ke tab Programming. Berikut ini cara kerja dari mesin sortir yang akan dibuat. Sebelum mulai membuat ladder, lebih baik memasukkan simbol input-output terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan menulis alamat. Perlu diperhatikan bahwa alamat ini bisa berbeda-beda tergantung rangkaian yang kalian buat. Oleh karena itu, saat wiring, perlu ditulis alamat PLC untuk masing-masing komponen. Setelah memasukkan setiap alamat PLC, jangan lupa klik Apply. Mari kita mulai dari poin cara kerja pertama. Buat tombol on untuk menghidupkan conveyor. Beri pengunci agar conveyor tetap berjalan ketika tombol on dilepas. Tambahkan tombol off dengan kontak NC untuk mematikan conveyor. Mari kita coba simulasikan. Ketika tombol on ditekan dan dilepas, maka conveyor berjalan. Ketika tombol off ditekan, conveyor berhenti. Lanjut ke poin kedua. Ingat tabel ini, Y1 untuk menggerakkan silinder A maju, Y2 untuk silinder A mundur, Y3 untuk menggerakkan silinder B maju, dan Y4 untuk silinder B mundur. Masukkan proximity metal dengan kontak NO untuk menghidupkan Y1, dan kontak NC untuk memutus conveyor agar berhenti secara bersamaan ketika ada benda metal terdeteksi.
Kunci Y1 agar tetap menyala untuk memastikan silinder A mendorong benda hingga jatuh. Y1 mengaktifkan timer untuk setting berapa lama Y1 aktif. Ketika timer Y1 selesai, maka timer Y1 akan mematikan Y1 dan menghidupkan Y2. Kunci Y2 untuk memastikan silinder A kembali ke posisi semula. Y2 mengaktifkan timer untuk setting berapa lama Y2 aktif. Ketika timer Y2 selesai, maka timer Y2 akan mematikan Y2 dan menghidupkan konveyor kembali. Mari kita simulasikan. Nyalakan konveyor dengan tombol on. Aktifkan proximity untuk simulasi ada benda metal terdeteksi. Konveyor berhenti dan Y1 aktif untuk mendorong benda. Y1 aktif selama 5 detik, kemudian mati, dan Y2 pun nyala untuk mengembalikan silinder A ke posisi semula. Setelah 5 detik, maka Y2 mati dan konveyor kembali berjalan. Lanjut ke poin ketiga. Ladder diagram pada poin ini mirip dengan poin kedua. Bedanya adalah proximity non-metal ini kondisinya NC, sehingga kondisi kontaknya berkebalikan dengan proximity metal. Masukkan proximity non-metal dengan kontak NC untuk menghidupkan Y3 dan kontak NO untuk memutus konveyor agar berhenti secara bersamaan ketika ada benda terdeteksi. Kunci Y3 agar tetap menyala untuk memastikan silinder B mendorong benda hingga jatuh. Y3 mengaktifkan timer untuk setting berapa lama Y3 aktif. Ketika timer Y3 selesai, maka timer Y3 akan mematikan Y3 dan menghidupkan Y4. Kunci Y4 untuk memastikan silinder B kembali ke posisi semula. Y4 mengaktifkan timer untuk setting berapa lama Y4 aktif. Ketika timer Y4 selesai, maka timer Y4 akan mematikan Y4 dan menghidupkan konveyor kembali. Mari kita simulasikan.
Kita aktifkan terlebih dahulu proximity non-metalnya karena kondisinya NC. Nyalakan konveyor dengan tombol on. Aktifkan proximity untuk simulasi ada benda terdeteksi. Konveyor berhenti dan Y3 aktif untuk mendorong benda. Y3 aktif selama 5 detik, kemudian mati, dan Y4 pun nyala untuk mengembalikan silinder B ke posisi semula. Setelah 5 detik, maka Y4 mati dan konveyor kembali berjalan. Lanjut ke poin 4. Tambahkan output lampu kuning di paralel dengan konveyor agar saat konveyor nyala, lampu kuning juga nyala. Poin 5. Tambahkan kontak proximity metal untuk menghidupkan lampu hijau. Kunci lampu hijau agar tidak langsung mati ketika benda metal sudah tidak terdeteksi. Lampu hijau dimatikan oleh kontak konveyor ketika mulai berjalan lagi. Poin 6. Tambahkan kontak proximity non-metal untuk menghidupkan lampu merah. Ingat, proximity non-metal kondisinya NC. Kunci lampu merah agar tidak langsung mati ketika benda sudah tidak terdeteksi. Lampu merah dimatikan oleh kontak konveyor ketika mulai berjalan lagi. Ladder diagram sudah selesai. Untuk simulasi akhirnya, kita gunakan simulasi 3D agar lebih jelas cara kerja dari ladder yang sudah dibuat. Tombol on ditekan maka konveyor berjalan dan lampu kuning nyala. Ketika benda metal terdeteksi, konveyor berhenti, lampu hijau nyala, dan silinder A akan mendorong benda tersebut. Saat silinder kembali ke tempat semula, lampu hijau mati dan konveyor kembali berjalan. Konveyor bisa dimatikan dengan tombol off. Kita jalankan lagi. Kali ini benda non-metal terdeteksi, lampu merah nyala dan silinder mendorong benda tersebut. Sekian tutorial ladder diagram PLC mesin sortir metal dan non-metal ini. Semoga jelas dan dapat membantu kalian memahami langkah-langkahnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.